sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Demikian nats Alkitab yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 27 dan ayat 37 sampai dengan ayat 42. Ayat-ayat tersebut merupakan khotbah tentang akhir zaman. Nah, pada saat ini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang akhir zaman. Tapi sebelumnya, selamat datang di channel aku, The Light Irene Cahaya Damai, dan saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh di-share dan di-like juga. Oke, pasti kalian udah gak sabaran untuk melanjutkan video ini. Kalau begitu, ambil posisi yang baik, luangkan waktu kalian untuk menghabiskan video ini, dan check it out. Pada waktu itu, Josh, si pemeran utama, terbangun dari tidurnya dikarenakan ia bermimpi. Dia menginap di sebuah motel di daerah Bolsom. Ketika ia terbangun, ia melihat keadaan motel yang kacau. Pada saat itu, listrik juga padam, dan pemilik motel melarang para tamu yang menginap di situ untuk pergi dari tempat itu. Josh pada saat itu menyadarkan pemilik itu untuk mengingatkan keluarganya saja, jangan memikirkan uang. Dan akhirnya pemilik itu memikirkan keluarganya dan ia pun melepaskan para tamu di situ. Dan mereka pun semua pergi. Josh pada saat itu pergi mengendarai mobil dan salah satu wanita yang tinggal di motel itu mengikuti dia dan masuk ke dalam mobilnya. Josh mengantarkan perempuan itu ke kantor polisi karena perempuan itu kehilangan suaminya. Sesampainya di kantor polisi, Josh disambut oleh 2 polisi dan seorang perempuan yang sepertinya sangat mengenali Josh, dan nama perempuan itu adalah Elizabeth. Josh mengatakan kepada polisi itu bahwa seorang perempuan telah dibawanya dan perempuan itu kehilangan suaminya. Lalu kepala polisi di situ mengatakan sudah ada 22 orang yang menghilang, juga seperti yang dikatakan Josh. Kepala polisi itu juga menceritakan bahwa adiknya juga telah menghilang, dan ternyata telah terjadi sesuatu pada malam hari sebelumnya. Pada saat itu, kepala polisi itu pun menceritakan kehilangan adiknya. Jadi pada malam hari sebelumnya, kepala polisi itu pulang ke rumahnya, dan pada saat itu kondisi alam sangat mengkhawatirkan, di mana pada malam itu petir sangat besar menyambar ke dunia, tetapi hujan tidak turun. Dan ternyata adik kepala polisi tersebut datang ke rumahnya untuk berkunjung. Dan pada malam itu mereka pun makan malam bersama. Ketika mereka akan makan, adik dari kepala polisi itu mengajak mereka untuk berdoa sebelum makan. Dan ketika mereka berdoa, kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata pada malam itu telah terjadi sesuatu yang membuat beberapa orang hilang. Lalu Elizabeth, gadis yang menyambut Josh tersebut, mengatakan kepada mereka bahwa hal itu terjadi karena Tuhan. Lalu Beth mengatakan, Tuhan telah membawa mereka ke surga seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi Josh tidak percaya, dan polisi yang lain juga berkata bahwa dia adalah seorang Kristen. Tetapi dia tidak diangkat dan masih tinggal di dunia. Jadi,
Menurut polisi tersebut, itu bukan sebuah pengangkatan yang tertulis di dalam Alkitab karena dia adalah seorang Kristen yang masih tertinggal di bumi. Lalu perempuan yang kehilangan suaminya itu pun mengatakan kepada mereka, ketika mendengar hal itu, Josh mengingat istrinya yang semasa hidup istrinya percaya kepada Yesus. Ketika dia mau pergi, Elizabeth ingin ikut bersama dengan Josh. Karena sebelum terjadinya pengangkatan, Elizabeth bertemu dengan seorang pria dan ternyata pria itu adalah Yesus. Dan Yesus pada saat itu menyuruh Elizabeth untuk bertemu Josh ketika pengangkatan telah terjadi. Tetapi Josh menolak untuk Elizabeth ikut bersamanya. Dia menyuruh Elizabeth tinggal bersama dengan kakek dan neneknya. Tetapi kakek dan neneknya telah hilang juga pada malam itu. Pada saat Josh mau pergi, ternyata Elizabeth telah mengambil kunci Josh. Dan mau tidak mau, Josh pun terpaksa mengajak Elizabeth untuk pergi bersamanya. Di scene lain ada sekelompok preman yang ingin mengejar-ngejar Josh, dikarenakan Josh berbuat salah kepada preman tersebut. Saya kurang tahu nama preman ini karena sepanjang film ini dia hanya dipanggil dengan sebutan bos. Jadi sepanjang alur cerita ini saya akan beri dia nama Jack. Jadi pada waktu itu, Josh sedang berada di toko senjata, di mana Josh pada saat itu ingin menjual sebuah senjata. Dan ketika Josh sedang berbicara kepada pemilik toko tersebut, sekelompok preman yaitu pengikut Jack datang untuk merampok. Josh yang ditodong dengan pistol tidak ada rasa takut dan melawan para pengikut Jack tersebut. Dan Josh pun membunuh mereka semua dengan pistol yang ditodong oleh Josh tersebut. Dari kejadian itu membuat Jack ingin balas dendam kepada Josh. Dia mengatakan kepada pengikutnya bahwa pembalasan dendam harus dilaksanakan, yaitu darah ganti darah. Di adegan lain dalam perjalanan, Josh dan Elizabeth dihadang dengan beberapa preman, dan Josh heran apa yang terjadi di dunia, kenapa semua orang menjadi jahat dan sangat kejam. Elizabeth pun menjawab, semuanya sudah berubah, rasa cinta dan kasih sayang di dunia telah berakhir. Dalam perjalanan tiba-tiba listrik pun mulai menyala, dan sinyal pun sudah mulai ada. Elizabeth pun menghidupkan radio dan mereka mendengarkan sebuah pesan dari seorang pendeta, di mana pendeta tersebut merekam suaranya sebelum ia terangkat ke surga. Sanctify yourself to living as He commands and letting the light of His age. For no man can know the hour, but seek for salvation. If you would only. Namun pada saat radio tersebut berjalan, Josh tidak suka dan ia pun mematikan radio tersebut. Dalam perjalanan, Josh mengakui dirinya kepada Elizabeth bahwa dia adalah seorang pasukan khusus. Dan dia telah mengikuti training yang ekstrim, di mana pada saat trainingnya itu dia disuntikkan dengan bahan kimia, di mana bahan kimia itu untuk menghilangkan rasa takut dan rasa kasihan dalam diri Josh. Dan dalam training tersebut, Josh terus dirasuki dengan kata-kata untuk membunuh target yang telah diperintahkan. Di scene lain, Jet dan pengikutnya terus mencari Josh. Catherine adalah satu-satunya seorang gadis yang mengikuti Jack, dan ternyata Catherine adalah anak dari si Jack. Dalam perjalanan, Cat mengingat ibunya yang sudah meninggal. Semasa hidupnya, ibunya selalu menasihati Catherine untuk keluar dari dunia ayahnya dan menikmati dunia luar. Dan ibunya juga menyuruh dia untuk membaca Alkitab. Ibunya mengatakan supaya Catherine menerima Yesus, dan jika dia butuh Yesus, panggil saja Yesus, pasti Yesus akan membantu dia. Dalam perjalanan, Elizabeth juga mengatakan kepada Josh bahwa orang tua dari Elizabeth telah menghilang juga pada saat kejadian malam itu. Mereka menghilang karena mereka mengikuti Yesus. Tetapi Elizabeth tidak ikut bersama orang tuanya karena dia tidak mendengarkan perkataan orang tuanya semasa hidupnya. Orang tuanya mencoba untuk mengingatkan Elizabeth supaya mengikut Yesus, tetapi ia tidak mendengarkannya. Lalu Josh pun yang mendengar perkataan Elizabeth menyanggah. Dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia pada saat ini masih tetap tinggal di dunia. Elizabeth pun mengatakan, ada orang yang percaya di mulut dan ada juga orang yang percaya di hatinya. Tuhan menyuruh kita untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita.
Mendengar hal itu, Josh pun menghentikan Elizabeth untuk berbicara. Adegan selanjutnya, Catherine dan ayahnya mencoba untuk mencegat Josh dan Elizabeth. Mereka menggunakan cara, yaitu Catherine berpura-pura sakit di pinggir jalan, supaya Josh dan Elizabeth perhatian dengan Catherine dan berhenti di dekat Elizabeth. Lalu Jack menembak Josh. Pada saat Catherine berpura-pura sakit, dia mendengar suara Tuhan yang mengatakan, "Datanglah kepadaku, Catherine." Catherine yang mendengarkan itu menangis, dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup seperti ini lagi. Dan tibalah Josh dan Elizabeth mendekati Catherine. Ketika Josh dan Elizabeth mendekati Catherine, dan Elizabeth bertanya kepada Catherine, ternyata Elizabeth mengenali Catherine, dan pada saat itu Catherine yang sudah berubah hatinya lalu masuk ke dalam mobil Josh, dan Jack yang bersembunyi langsung menembak ke arah Josh. Elizabeth yang telah berjanji kepada Yesus untuk menyelamatkan Josh langsung melindungi Josh, dan akhirnya Elizabeth lah yang tertembak. Josh pun membawa mobil dengan kencang. Dia pun menepi ingin menembak Catherine, tetapi Catherine memohon supaya dia tidak ditembak. Josh menyuruh dia untuk keluar, tetapi Catherine tidak mau karena dia takut dibunuh oleh ayahnya. Elizabeth yang telah ditembak berkata kepada Josh, "First I need you to find Josh. Sacrifice will point him to me and allow him to be your days." Elizabeth menceritakan pada saat ia bertemu dengan Yesus, di mana dia diperintahkan oleh Yesus untuk menemui Josh setelah pengangkatan terjadi, dan dia sebagai penyelamat dari Josh. Di mana Elizabeth di situ akan menjadi seorang korban supaya Josh datang kepada Yesus. Dan selanjutnya Josh akan menjadi pahlawan di dunia pada saat hari-hari terakhir. Lalu Elizabeth pun menghembuskan nafas terakhirnya. Josh dan Catherine pun mengubur Elizabeth, dan Yesus membawa Elizabeth ke surga bertemu bersama dengan keluarganya. Josh pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Dia kembali menjumpai Jack. Josh menembak habis muridnya, dan Jack pun mengajak Josh untuk bertarung. Akhirnya Jack pun dikalahkan oleh Josh. Ketika Jack kalah, Josh melihat kalung yang dipakai oleh Jack adalah kalung salib, di mana itu adalah kalung istrinya, yaitu ibu dari Catherine. Josh pun mengatakan kepada Jack bahwa istrinya Jack mungkin telah di surga menunggunya di sana. Dan sekarang waktunya Jack untuk mengampuni orang yang telah membunuh istrinya tersebut. Jack keras kepala tidak ingin mengampuni siapapun. Dia mengajak Josh untuk bertarung. Tetapi Josh marah karena dia tidak mau lagi untuk bertarung, karena dia membutuhkan kedamaian. Ketika mengatakan itu, Josh pun merasakan tubuhnya mengalami rasa takut kembali. Lalu Josh pun meminta ampun kepada Tuhan Yesus apa yang telah diperbuatnya selama hidupnya. Sebelumnya, Josh merasa ragu apakah Yesus akan mengampuni dia, tetapi Josh terus meminta ampun kepada Yesus. Jack yang masih dendam kepada Josh mencekik Josh, lalu Catherine datang mengingatkan dia supaya Jack bertobat karena ibunya menunggu dia di surga. Mendengar hal itu, Jack pun melepaskan cekikannya. Josh pun meneruskan perjalanannya untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya dia di rumah, Josh memanggil istri dan anaknya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyautnya. Lalu Josh pun pergi ke kamar, dan pada saat di kamar, dia telah melihat setumpuk debu tanah yang ada di lantai. Persis seperti sebelumnya, dia pernah melihat ada mobil yang berhenti di pinggir jalan, tetapi tidak ada pengemudinya, hanya ada setumpuk debu tanah di atas bangku pengemudi tersebut, dan bahkan kuncinya pun masih tertinggal di dalam mobil tersebut. Josh pun meyakini bahwa istrinya telah terangkat ke surga bersama dengan Yesus. Lalu Josh pun mengambil Alkitab yang terdapat di tempat tidur, dan dia pun melihat tulisan istrinya yang berkata, "Untuk Josh tidak ada kata terlambat, Yesus penghubungmu." Sejak saat itu Josh pun mulai membaca Alkitab, dan ternyata film ini masih ada lanjutannya. Jadi kalau teman-teman yang masih mau melanjutkan part yang kedua, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang dari tadi udah stay di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh di-share dan di-like juga ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.